Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Iya, gak apa-apa kalau gak, oke, PPT-nya udah bisa ya, puji Tuhan. Iya, saya menyiapkan PowerPoint untuk hari ini. Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang luar biasa gitu ya. Di tahun ini ada sesuatu yang menggairahkan yang Tuhan janjikan buat Anda dan saya. Amin. Bapak Ibu tahu apa yang saya maksudkan ini? Berapa banyak yang menyadari bahwa di tahun ini Tuhan itu memberikan sebuah janji yang luar biasa, yang spesial bagi Anda dan saya, bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berapa banyak yang tahu? Gak apa-apa Bapak Ibu, kalau gak tahu gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Yang tahu aja saya mau tahu ya. Ada gak yang tahu bahwa tahun ini Tuhan itu memberikan sebuah janji yang spesial buat kita? Buat Anda dan saya, buat gereja Tuhan di tempat ini. Yang tahu boleh lambaikan tangan. Perkara yang kita pikirkan sama atau enggak apa-apa urusan nanti ya. Tapi paling enggak Anda tahu aja bahwa di tahun ini ada sesuatu yang spesial. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan ya. Gak apa-apa kalau Bapak Ibu mungkin gak ngerti apa sih yang spesial, apa sih yang jadi janji Tuhan buat kita tahun ini. Saya pribadi Bapak Ibu merasa sangat excited, sangat bergairah, bersemangat di tahun ini gitu ya. Bahkan melampaui tahun-tahun sebelumnya yang pernah saya jalani. Saya merasa tahun ini saya sangat diberikan pengharapan, sangat dikuatkan. Ada sesuatu yang sangat menggairahkan yang ada di hati saya. Walaupun saya belum melihat secara nyata. Ada benar-benar terjadi di depan mata saya. Tapi saya tahu bahwa saya sedang menerima sebuah janji yang luar biasa. Tahun ini Tuhan memberikan sebuah visi kepada gereja Tuhan di tempat ini. Dicanangkan tahun ini sebagai tahun Roh Kudus dan penuaian. Amin Bapak Ibu. Ya, Anda tahu visi tahun ini bukan? Nah, saya percaya bahwa di dalam visi ini ada sebuah janji yang luar biasa. Dan saya juga percaya bahwa visi ini bukan sekedar asal comot seperti yang sering saya katakan, tapi sungguh-sungguh berasal dari hati Tuhan. Kalau Anda bingung, kalau Anda tidak ngerti, let's make it simple gitu ya. Mari buat dengan sangat sederhana. Tahun ini Tuhan itu sangat rindu melihat Anda dan saya mengalami Roh Kudus lebih lagi di hidup setiap kita. Jangan anggap perkataan dan kalimat saya ini kalimat yang biasa, yang klise Bapak Ibu, yang biasa ya, kalimat ini gak ada hebat-hebatnya, sering kita dengar. Saya rindu Anda mendengar sungguh-sungguh dari bahwa perkataan ini sungguh-sungguh keluar dari hati Tuhan. Hati Allah, hati Tuhan sangat rindu untuk setiap Anda, setiap nama Anda boleh sebut di dalamnya. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu setiap bilangan jumlah kita, Tuhan tahu setiap orang, Tuhan tahu, Allah adalah Allah yang sangat personal. Saya mungkin gak bisa mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi ketika Tuhan memberikan janji ini, sungguh-sungguh Tuhan itu rindu setiap Anda. Ya, setiap nama Anda benar-benar mengalami Roh Kudus lebih lagi di tahun ini. Ini adalah tahun di mana hati Tuhan begitu rindu untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya dan melihat Anda mengalami Roh Kudus benar-benar nyata di hidup Anda sehari-hari, di setiap detail perkara yang ada di hidup Anda. Ia rindu dan Ia memberikan dan Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya dengan sangat limpah, supaya Anda dan saya bisa mengenalnya dengan mudah, bisa mengalaminya dengan mudah. Dan kalau Anda dan saya mengalami Roh Kudus benar-benar nyata di hidup kita Bapak Ibu, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Perkara ajaib, perkara luar biasa, hal-hal yang heran, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah, segala hal yang sempurna, yang luar biasa, itu akan Anda alami, itu akan saya alami. Amin. Karena Tuhan bukan sedang mau menjanjikan mencurahkan sesuatu barang atau pemberian yang biasa-biasa. Tuhan mencurahkan pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus di dalam diri Anda dan saya. Mau tua, muda, mau kecil, mau sudah besar, mau terpelajar, kurang terpelajar, mau hebat, kurang hebat, mau kaya, mau miskin, mau apapun kondisi kita, Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus
supaya Anda memilikinya dan mengalaminya secara nyata dan berkelimpahan dalam hidup kita. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diusahakan dengan kekuatan kita. Siapakah yang bisa mendatangkan Allah untuk hidupnya? Siapa yang bisa mengambil tanda petik, meraih Allah dengan kekuatannya? Siapa yang bisa mendapatkan Allah yang begitu mulia, agung dan luar biasa? Tapi Dia sendiri rindu untuk mencurahkan, memberikan rohnya. Dan mencurahkan, memberikan itu bukan hanya supaya kita sekedar kecipratan, no. Tapi Dia bahkan memberikan Roh Kudusnya, Allah pribadi Tritunggal itu diam dalam diri kita. Tinggal di dalam kita. Ada dalam keseharian hidup kita. Terlibat dalam seluruh apapun. Anda bernafas, Anda berjalan 24 jam. Dia berdiam dalam diri Anda dan saya. Amin. Halo amin Bapak Ibu. Nah, saya merasa bahwa masalahnya di sini seringkali kita, bahkan termasuk kita gereja Tuhan yang tanda petik alirannya karismatik. Artinya kita percaya Roh Kudus, mengakui peranan Roh Kudus. Seringkali saya merasa, nggak tahu, mungkin Anda bilang nggak kayak gitu, Bu Lipi, nggak, saya nggak setuju ya, mungkin, maaf kalau saya salah. Tapi saya sendiri merasa dalam diri saya, seringkali saya ini salah memperlakukan dan menempatkan Roh Kudus. Mungkin selama ini secara pribadi saya sendiri sering lebih condong kepada kalimat-kalimat yang mengutarakan bahwa Roh Kudus itu penolong, penghibur, lembut. Dia sahabat, Dia akan selalu menyertai, Dia juga akan mengurapi. Sehingga saya lupa kebenaran yang dasar dan pertama dan utama. Dan saya merasa hal inilah yang mungkin menyebabkan saya tidak sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus secara nyata seperti yang seharusnya di tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu tahu apa yang hilang itu? Yang harusnya saya sadar di tempat yang pertama dan utama. Oh iya, saya sering mengkhotbahkan dan sering berkata, Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu sahabat, Roh Kudus itu penuntun, Roh Kudus itu mengurapi. Tapi saya lupa satu bagian utama yang pertama. Sehingga saya tidak mengalami Dia seperti yang seharusnya yang Allah inginkan dalam hidup saya. Bapak Ibu tahu apa itu? Yang pertama dan utama yang Anda dan saya harus tangkap. Kalau kita sungguh-sungguh rindu mengalami Roh Kudus. Seperti kerinduan Tuhan atas kita di tahun ini adalah. Jangan pernah lupakan yang pertama dan utama. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang setara dengan Allah Bapa dan Yesus. Bukan karena seolah-olah Dia itu sahabat penolong yang begitu lembut, lalu seolah-olah tanpa kita sadar, kita seringkali menganggap, oh ya Dia sahabat, Dia penolong, Dia lemah lembut. Makanya kadang-kadang kita lupa bahwa Dia adalah Tuhan. Sehingga seringkali kita ini agak kurang menghormati Dia. Seperti kita menghormati Allah Bapa dan Yesus. Saya merasa seperti itu secara pribadi. Saya kadang-kadang suka terlalu merasa so akrab sama Roh Kudus dengan merasa Dia adalah sahabat dan penolong saya. Sehingga saya lupa bahwa Dia adalah Allah yang sama setara lengkap keilahiannya seperti Allah Bapa dan Allah Putra. Dia juga adalah Allah yang kudus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah seorang pribadi, bukan sebuah kuasa, bukan sekedar kekuatan. Bayangkan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus berkata demikian, adalah lebih baik dan lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku naik ke surga, aku meninggalkan bumi ini. Aku meninggalkan kamu semua. Aku ada di tempat yang berbeda dengan kamu, lebih baik kalau aku pergi. Supaya Roh Kudus, Roh Allah itu bisa datang dan diam di dalam diri kamu.
Kehadiran Roh Kudus itu menggantikan kehadiran Yesus. Kalau Anda berkata, Anda menghormati Allah Bapa, Anda menghormati Yesus, seharusnya kita juga menghormati Allah Roh Kudus. Apa poin saya? Ini loh Bapak Ibu, kenapa saya bilang bahwa seringkali kita lupa. Bayangkan, Roh Kudus ini yang adalah Allah, itu memilih untuk tinggal dan diam dalam hidup orang percaya. Berapa banyak orang percaya di tempat ini? Lambaikan tangan Anda. Anda orang percaya? Apalagi yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, boleh lambaikan tangan. Nah, jika Anda orang yang mengangkat tangan, Anda tahu bahwa kebenarannya firman Tuhan berkata Roh Kudus diam di dalam tubuh jasmani Anda. Berdiam di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, ada Tuhan loh di sini. Dia bukan sekedar kuasa, dia bukan sekedar penolong sahabat, dia Tuhan. Bayangkan, tadi pagi waktu Anda gosip, apakah seorang pribadi dalam diri Anda dan saya tidak dengar? Waktu barusan Anda marah dan mengumpat seseorang, atau salah dari kita menyimpan kemarahan, kebencian. Tidakkah kita ingat ada satu pribadi yang harusnya kita hormati, takut dan gentar? Diam di dalam diri kita dan tahu segala sesuatu yang ada di hidup kita. Bapak Ibu, dalam nama Yesus semoga tidak ada ya. Jika Anda mungkin melihat situs-situs porno, gambar-gambar pornografi, dan atau bahkan hidup dalam dosa seksual. Tidakkah Anda dan saya takut dan gentar bahwa roh Allah ada dalam diri kita? Halo, amin. Saya rasa mungkin karena kita menganggap Roh Kudus hanya sebatas bahasa roh yang sudah kita terima. Atau mungkin kita menganggap Roh Kudus kita selalu sering yang di-highlight adalah kata-kata dia lembut, dia penolong, dia sahabat, pribadi yang paling mengerti. Benar, semuanya itu benar. Tapi kita lupa, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya semua dimulai dengan dasar yang satu ini. Ketika tahun ini Tuhan menjanjikan, buat tahun ini Tuhan mau kita mengalami Roh Kudusnya dalam hidup kita. Bahkan Ia mau mencurahkan Roh Kudusnya dengan limpah. Ini akan menjadi tahun Roh Kudus. Saya percaya satu hal yang kita harus mulai kembali luruskan adalah kembalikan posisi Roh Kudus pada tempatnya. Ia adalah Allah. Amin. Dan sebagai Allah yang sangat mulia, oleh darah anak domba, Roh Kudus diberikan untuk tinggal dan diam di dalam tubuh kita. Ia yang begitu kudus dan begitu mulia. Harus saya bayangkan kalau enggak karena darah Yesus, enggak karena kita dibenarkan, kita udah terbakar binasa. Amin Bapak Ibu. Mana mungkin Allah yang begitu kudus dan mulia, tinggal begitu suci dan agung, tinggal dalam tubuh yang penuh dengan dosa ini. Semua karena darah Yesus. Tapi sekali lagi, jangan pernah lupakan, sekalipun darah Yesus yang melayakkan, sampai kita ini tanda petik bisa menjadi tempat bait kediaman Roh Kudus. Kita tetap perlu belajar untuk mengingat dan menyadari bahwa Dia adalah Allah. Amin. Halo amin Bapak Ibu. Coba ngomong kanan kirinya, katakan, kamu adalah bait Roh Kudus diam dalam diri kamu. Amin. Bulan Oktober yang lalu, 2018, ketika saya membaca firman Tuhan, Roh Kudus menaruh dalam hati saya sebuah gambaran mengenai tahun ini. Waktu itu saya belum tahu bahwa visinya akan dicanangkan sebagai tahun Roh Kudus dan penuaian. Tapi saya membaca sebuah kitab di dalam Mazmur pasal 65. Saya membaca kitab itu, membaca pasal itu, Mazmur pasal 65. Dan kemudian lewat ayat-ayat yang saya baca, saya merasakan sepertinya Tuhan itu mau berbicara lebih. Dan selama saya merenungkan firman Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman itu, Tuhan taruh di hati saya, this what I'm going to do in 2019. Ini akan aku kerjakan, ini yang akan aku lakukan di tahun 2019.
Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12. Anda nanti bisa baca di rumah keseluruhan ayat-ayatnya. Ini adalah sebuah mazmur yang indah. Kalau Anda baca nanti di rumah Anda akan tahu bahwa mazmur ini adalah sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka itu sedang menghadapi tuaian raya atau panen raya gitu ya. Ini nyanyian sukacita di tengah-tengah panen. PPT-nya bisa ditampilkan? Oke. Mazmur 65 ayat yang ke-12. Lihat dulu ayat yang ke-12 Bapak Ibu yang tertera di sini. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ketika saya baca Mazmur 65 ayat 12, tiba-tiba seperti Tuhan tuh menaruh dalam hati saya bahwa 2019 aku akan memahkotai sepanjang tahun ini dengan kebaikanku. Sampai saya tulis di diary saya, 2019 the year of God's bounty and of goodness. Tahun kelimpahan kebaikan Tuhan. Nah kalau Anda baca Bapak Ibu, di sepanjang Mazmur itu, Mazmur pasal 65 itu dikatakan bahwa bangsa Israel ini bersukacita. Karena Tuhan, kenapa kok dikatakan ini tahun yang dimahkotai dengan kebaikan. Kebaikan Tuhan itu melimpah-limpah karena Tuhan itu mencurahkan yang namanya hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Di mana di Israel khususnya, ya saya yakin juga di Indonesia, hasil pertanian, hasil panen itu sangat tergantung dengan curah hujan. Nah di Alkitab, hujan seringkali dipakai untuk menggambarkan pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu ya. Nah sepanjang tahun ini saya mau sebelum lebih lanjut menjelaskan mengenai apa yang akan Tuhan kerjakan yang Tuhan taruh dalam hati saya mau katakan kepada Anda sebuah pengharapan, sebuah kata-kata yang sangat membangun buat kita semua. Ini adalah tahun yang baik. Tuhan memberikan sebuah pengharapan di hati saya. Walaupun jujur saya ini kalau mau melihat berdasarkan penglihatan jasmani saya, rasanya kayak sungguhan dah Tuhan. Ini akan jadi tahun yang baik ya. Tapi berkali-kali dari sejak bulan Oktober Tuhan tuh menaruh di hati saya. 2019 aku akan melihat kebaikanku dengan limpah. Tahun 2019 inilah tahun yang baik. Aku memahkotai tahun ini dengan kelimpahan, dengan kebaikan. Nah, saya mau encourage Anda Bapak Ibu, ini masih di bulan Februari, masih di awal tahun. Bersemangatlah, bergairahlah, antusiaslah. Karena ini adalah tahun yang baik. Inilah tahun di mana Tuhan mencurahkan perkenanannya atas kita. Inilah tahun sebuah momentum. Kalau tadi saya ngomong soal Roh Kudus dicurahkan secara limpah di tahun ini, bukan berarti tahun-tahun sebelumnya nggak ada Roh Kudus. Tapi secara khusus tahun ini, Anda tahu Tuhan itu punya momentum demi momentum gitu ya. Roh Kudus sudah ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi ada satu hari yang dinubuatkan bahkan sejak di perjanjian lama. Oleh Nabi Yoel. Hari itu tibanya di perjanjian baru. Hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Memang Roh Kudus sudah ada. Dia adalah Allah, dia ada di muka bumi ini. Tapi ada satu waktu, ada satu momentum, ada satu timing. Di mana Tuhan menetapkan untuk tahun ini, untuk waktu ini, saatnya sekarang. Aku akan curahkan dengan limpah. Nah itulah tahun ini. Itulah tahun 2019 ini. Ini adalah tahun yang baik. Di mana Anda dan saya akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Tentu saya nggak mau membohongi Anda dengan kata-kata bersalut gula gitu ya. Saya mau apa adanya dengan Anda realistis juga. Saya percaya ya pastinya tetap akan ada tantangan. Pasti tetap akan ada masalah. Perhatikan kalau saya bilang bahwa ini tahun yang baik. Bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada tantangan. Anak kecil ya tahu itu. Cuman orang yang dibohongi aja yang berpikir sepolos itu. Oh nggak ada masalah sama sekali. Tentu tidak. Mungkin akan tetap ada masalah, tetap ada tantangan. Tapi satu hal. Ini yang saya dapat ketika saya berdoa. Fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Tahun ini, jalani sepanjang tahun ini dengan fokus kepada kebaikan Tuhan. Tuhan cari iman di dalam hati anak-anaknya. Tuhan mau kita di awal tahun jangan jadi orang yang skeptis. Jangan jadi orang yang pesimis. Jangan jadi orang yang sinis. Halah, setiap tahun yang ngomongnya ya kayak gitu. Mana, jangan begitu Bapak Ibu.
Ketika Tuhan memberikan sebuah janji kepada kita anak-anaknya. Coba Anda orang tua di sini kalau Anda punya anak ya. Lalu Anda memberikan sebuah janji nanti ya. Kalau kamu ada satu waktu nanti Papa Mama akan berikan kamu sebuah surprise. Lalu anak Anda bilang gini, halah Papa Mama surprise apa? Lah paling ya bukan apa-apa. Anda hatinya gimana Bapak Ibu? Tentu sedih bukan? Karena Anda melihat bahwa anak Anda sudah lagi tidak percaya. Tidak lagi bergairah. Tuhan cari hati yang murni, yang penuh dengan iman, percaya, yang penuh dengan kasih. Jadi kalau hari ini Anda dan saya mendengar janji Tuhan, bahwa ini adalah tahun yang baik, Ia mau mencurahkan Roh Kudus-Nya, mari excited, mari percaya, mari berharap. Jangan skeptis Bapak Ibu, mari harapkan sesuatu, amin. Tahun ini fokuslah pada kebaikan Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti nggak ada tantangan. Bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada perjuangan, nggak ada pergumulan. Tetapi fokuslah kepada kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus itu mau dicurahkan dalam hidup kita, saya ingin mereview sedikit beberapa tuntunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sejak awal tahun. Berapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang mengikuti doa puasa 21 hari? Puji Tuhan, gak semua ya ternyata ya. Kenapa Bapak Ibu gak kuat puasa ya Bu? Sekali-sekali dicoba Bapak Ibu, gak akan mati kok kalau puasa. Apalagi kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh, sebaliknya justru Anda akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Ya. Ada doa 21 hari berpuasa. Lalu kemudian minggu yang lalu, hari Kamis Jumat, kami secara khusus dari Penggembalaan CG Umum Pusat, kami juga mendapatkan sebuah arahan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan untuk kita melakukan doa rantai 24 jam. Yang diakhiri di connecting time Jumat yang lalu dengan Pastor Philip yang sangat luar biasa, penuh dengan jemaat di tempat ini minggu yang lalu. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa dua hal ini itu merupakan tuntunan Tuhan, merupakan arahan Tuhan. Kenapa? Puasa itu menolong kita untuk memposisikan hidup kita ini siap mengalami karya-karya Roh Kudus. Lewat puasa, posisi kita yang mungkin penuh dengan hambatan dan halangan untuk Roh Kudus bekerja, itu seperti diarahkan, diselaraskan. Supaya kita bisa mulai on the same track, mulai searah, sejalur. Kalau posisi kita ini menyimpang jauh, susah Bapak Ibu ya. Lalu juga lewat doa rantai 24 jam yang minggu lalu kami adakan. Sebuah konfirmasi yang sangat kuat bahwa ternyata ini bukan program manusia. Tapi itu Roh Kudus yang mau. Kenapa? Karena waktu kita berdoa, doa rantai 24 jam, kita sedang menyediakan hidup kita sebagai mezbah doa. Dan waktu itu ada sebuah arahan untuk kita banyak berbahasa roh. Kenapa kok berbahasa roh? Karena waktu kita berbahasa roh, itu Roh Kudus itu mengalir melalui doa-doa kita. Bukan lagi doa dengan akal, budi, dan pikiran. Dan itu sedang menyelaraskan jemaat, menyelaraskan gereja Tuhan, menyelaraskan kehidupan kita. Untuk kita menjadi bejana-bejana yang siap. Kedapatan siap. Bapak Ibu, Roh Kudus mau bekerja dan dicurahkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ini gak ada di tempat, gak bisa Bapak Ibu ya. Hari itu Kisah Rasul pasal 2, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di Yerusalem. Jangan pergi dari situ. Supaya engkau menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kalau hari itu para murid tidak mau memposisikan dirinya tinggal di Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea, mereka pergi ke Samaria, mereka vacation gitu ya. Liburan di luar kota. Mereka enggak mengalami Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Halo amin. Jadi Anda dan saya perlu memposisikan hidup kita siap. Ada di tempat. Katakan bersama saya harus ada di tempat. Ulangi sekali lagi Bapak Ibu, saya harus ada di tempat. Anda dan saya harus ada di tempat. Ketika Roh Kudus mau mulai mengalir dan bekerja di hidup kita. Amin. Nah, ada dua bagian yang perlu kita lakukan.
PPT-nya bisa tampilkan, mungkin agak lompat-lompat, tapi it's okay. Bagian kita yang pertama adalah menyediakan hidup kita. Menyediakan hati kita terbuka selebar-lebarnya bagi Roh Kudus dan tuntunannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus available bagi Roh Kudus. Kita harus terbuka. Kita terima janji bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Tapi kalau Anda dan saya tidak menyediakan diri, katakan bersama saya, kalau saya tidak menyediakan diri, katakan bersama saya, kalau saya tidak menyediakan diri, Roh Kudus tidak bisa mengalir di hidup saya. Amin. Anda dan saya harus available, harus ada di tempat. Ada, tersedia ketika Roh Kudus menuntun doa puasa 21 hari. Anda harus ada di situ. Ketika Roh Kudus menuntun doa berbahasa roh, Anda harus ada di situ. Ketika satu kali nanti ada sebuah pimpinan Tuhan lain di gereja ini, mungkin dikatakan bahwa ini waktunya kita semua bergerak dalam penginjilan, Anda harus ada di situ. Kalau Anda tidak ada di situ, Anda akan melewatkan momentum ini. Anda dan saya tidak akan mengalami janji Tuhan ini. Mazmur 65 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 menceritakan mengenai pekerjaan Roh Kudus yang akan Ia kerjakan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Saya katakan tadi bahwa sering kali dalam Alkitab pencurahan Roh Kudus digambarkan sebagai hujan. Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa ketika Tuhan memberkati tahun ini menjadi tahun panen, tahun tuaian raya, Dia akan mencurahkan Roh Kudusnya. Agar Roh Kudus dicurahkan, tanah itu harus ada. Kalau tanahnya ditutupi sama atap Bapak Ibu, hujan deras enggak kena. Tanahnya tetap keras, tetap kering. Tapi kalau kita menyediakan diri kita, maka kita gambaran dari tanah itu akan mulai ngalami. Roh Kudus mulai mengalir. Apa sih pekerjaan Roh Kudus? Dikatakan tanah itu menjadi lembut, menjadi gembur karena diairi oleh air hujan. Tanah yang kering, tanah yang keras. Kalau mulai kena tetesan hujan yang sangat limpah, maka air itu akan mulai merembes masuk sampai ke dalam. Tanah itu menjadi lebih mudah untuk diolah. Amin Bapak Ibu. Demikian juga dengan hati kita. Ketika Roh Kudus mulai mengalir, kalau kita available, doa puasa, kita ada di sana. Maka di hari 21 doa puasa itu, Roh Kudus akan mulai mengalir. Menyentuh bagian hati kita yang keras, dilembutkan. Ada bagian hati yang penuh dengan bongkahan-bongkahan di bagian dalamnya dibongkar, digemburkan, dijadikan siap, diselaraskan. Amin. Ketika Roh Kudus menuntun kita untuk kita berbahasa roh, Roh Kudus mau mengalir lewat hidup kita. Saat itu ketika Roh Kudus mengalir lewat doa-doa kita, ada sebuah hati yang baru dikerjakan. Ada sebuah karya pengudusan, kelembutan, kehausan, kelaparan yang Tuhan kerjakan. Kita tidak pernah mengerti pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi firman-Nya jelas berkata, bahwa kalau Roh Kudus mengalir dalam hati manusia, maka hati yang mati karena dosa akan mulai hidup. Amin Bapak Ibu. Hati yang keras, tebal karena dosa akan mulai lembut. Amin. Kita akan mulai diinsafkan oleh dosa, oleh kebenaran. Kita akan mulai bertumbuh dalam kehausan, kerinduan untuk mencari Tuhan dan mengenal Dia. Itu karya-karya Roh Kudus. Nah masalahnya, kalau kita nggak available di sana, kita nggak ada di tempat, doa 21 hari puasa, skip. Ya kan? Roh Kudus mau mengalir bagaimana Bapak Ibu? Loh Dia kan Allah, Dia bisa dong. Bisa, tapi juga butuh respon kita dan kerjasama kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata, datanglah aku menyediakan hidangan bagimu. Perhatikan, Tuhan sediakan hidangan tapi kita harus datang. Ya, Tuhan menyediakan hidangan buat kita.
Tapi kalau kita nggak datang, ya kita nggak menikmatinya. Masa kita mau bilang, lah dia kan Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh mau langsung deh kirim delivery ke rumah gitu ya. Saya yakin Tuhan mau mendidik kita. Saya yakin Tuhan mau kerja sama kita. Tuhan mau respon kita. Amin. Ketika di CGJ kita diarahkan, ayo bangun kehidupan doa. Ayo ikut gerakan doa rantai 24 jam. Ayo berbahasa roh. Ayo inginkan Tuhan. Ayo baca Alkitab setiap hari. Kita skip. Ya kita nggak alami Bapak Ibu. Kita nggak alami. Amin. Jadi bagian kita yang pertama adalah Anda dan saya harus sediakan diri. Harus available bagi Roh Kudus. Ikuti tuntunannya. Ikuti pimpinannya. Amin. Dan juga expect. Berharap. Berharap tanda Anda dan saya percaya. Tidak berharap tanda Anda dan saya sudah skeptis terhadap Tuhan. Dan sudah tidak lagi percaya kepada hatinya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu. Bagian kita yang kedua. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Tersedia bagi Roh Kudus. Amin. Membuka hati. Be available. Be cooperate. Tersedialah bagi Roh Kudus. Dan bukalah hati kepada Roh Kudus. Bagian kita yang kedua, selain menyediakan hati dan terbuka bagi Roh Kudus adalah, ada juga bagian kita Bapak Ibu. Bagian Tuhan adalah mencurahkan Roh Kudusnya. Dan itu gak bisa kita bayar, gak bisa kita usahakan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi bagian kita adalah menyediakan diri dan yang kedua adalah menabur benih. Mazmur 65 tadi sekali lagi berbicara mengenai sebuah tuaian raya. Dari pihak Tuhan ia kirim hujan. Sehingga panen tahun itu melimpah. Tapi gak mungkin ada panen. Pertama tadi gak ada tanah. Yang kedua gak ada yang menabur benih. Tetap ada bagian kita. Ini loh Bapak Ibu. Dalam hukum kerajaan surga, prinsip surgawi itu kayak gini. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Mari kita belajar jangan jadi orang Kristen yang malas. Jangan jadi orang Kristen yang salah kaprah dalam pengertian. Yang salah kaprah itu mengusahakan semuanya dengan kekuatan sendiri, tidak memperdulikan Tuhan. Atau yang kedua, semuanya pasrah, pokoknya kalau Tuhan mau ya sudah Tuhan beri. Nggak bisa. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin Bapak Ibu. Coba lagi ngomong kanan kirinya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Lalu ngomong ke depan belakang, lakukan yang jadi bagianmu gitu ya. Amin. Nah bagian kita yang kedua adalah menabur benih. Menabur benih artinya apa? Sepanjang tahun ini Roh Allah menjanjikan Roh Kudus tercurah. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan dengan limpah dalam hidup kita, itu jaminan garansi bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan berhasil. Panen akan melimpah. Itu di Mazmur pasal 65 seperti itu. Tuaian raya, abundant harvest akan terjadi. Itu kalau Tuhan kirimkan hujan. Ya kan? Nah, tapi bagian kita adalah menabur benih. Menabur benih artinya apa? Kerjakan sepanjang tahun ini, lakukan perintahnya, jalani hidup kita dengan produktif. Jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malas. Amin. Baik itu aplikasinya banyak Bapak Ibu di dunia kerja, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, hidup sehari-hari, kerjakan. Lakukan perintah Tuhan, lakukan apa yang benar, bergiatlah, jangan malas. Kita harus melakukan banyak hal di sepanjang tahun ini, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, hal-hal yang baik untuk dilakukan, yang sesuai dengan kehendak hatinya dan kita harus bekerja dengan giat. Supaya itu artinya menabur dengan seksama. Karena ini tahunnya, karena ini tahun di mana Roh Kudus dicurahkan. Mumpung lagi hujan Bapak Ibu. Ngomong kanan kirinya, mumpung lagi hujan. Karena mungkin akan datang musim-musim kemarau. Di mana kita gak bisa panen, susah. Amin. Ini mumpung hujan lebat melimpah. Kayak yang kita alami ya beberapa waktu terakhir ini di Surabaya. Tapi serius, Roh Kudus menyertai kita. Oleh sebab itu jangan berpangku tangan. Jadikan tahun ini sebagai tahun yang produktif Bapak Ibu. Nah, hanya
Ada sebuah nasihat yang muncul dari Roh Kudus sementara saya berdoa, merenungkan Mazmur 65 ini dalam doa dan pembacaan firman. Roh Kudus taruh ayat ini melompat keluar. Taburkan benihmu, taburlah benih, tapi jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Yeremia pasal 4 ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Kalau versi bahasa Inggrisnya ada sebuah kalimat yang mungkin sepele tapi lebih bisa menjelaskan ini. Bukalah bagimu tanah baru supaya kamu jangan menabur di tempat duri tumbuh. Dikatakan bahwa kita harus membuka tanah yang baru, sekali lagi bicara tentang hati, supaya kita ini kalau kita nggak buka tanah yang baru, kita nggak persiapkan hati kita, nanti jangan-jangan apa yang kita tabur itu nanti munculnya duri. Atau apa yang kita tabur nggak bisa berhasil karena di sana penuh dengan duri. Dan duri itu akan memakan benih-benih yang kita taburkan. Sehingga hasil panen jadi tidak ada. Apa maksudnya mengenai jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh? Sekali lagi Bapak Ibu, ini berbicara mengenai kondisi hati yang harus kita waspadai. Ada kurang lebih 4 hal. Kalau PowerPoint mau dinyalain tolong satu-satu keluarnya ya, jangan berbarengan keluarnya. Yang pertama, jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Yang pertama, jangan menabur tahun ini di dalam kesombongan. Ini sebuah aplikasi yang saya tangkap ketika saya berdoa. Merenungkan Yeremia pasal 4 yang ketiga, saya tanya Roh Kudus, apa maksudnya Roh Kudus jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh? Jangan menabur dalam kesombongan. Semua yang Anda dan saya lakukan dengan giat sepanjang tahun ini, janganlah melakukannya di dalam kesombongan. Hati-hati dengan segala bentuk kesombongan. Baik kesombongan duniawi maupun kesombongan rohani. Bapak Ibu, kesombongan pakai 2 macam versi. Yang satu adalah kesombongan duniawi, yang satu adalah kesombongan rohani. Apa itu kesombongan duniawi? Kesombongan duniawi itu adalah seperti orang-orang di luar sana, mungkin kita berpikir demikian. Yang merasa gak perlu Tuhan. Tapi mereka mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan penampilan fisiknya mungkin, mengandalkan semua kelebihannya. Sehingga mereka itu lupa, seolah-olah mereka tidak perlu Tuhan. Mereka bilang tanganku yang menjadikan aku kaya, ngapain hari Minggu ke gereja, ngapain beribadah, ada hari itu ya dipakai buat kerja. Masa hari Minggu tutup toko, rugi. Minggu justru rame. Ngapain Minggu libur? Ngapain beribadah ke gereja? Buang waktu 2 jam untuk cari Tuhan. Ngapain memangnya Tuhan bisa kasih aku uang? Itu kesombongan duniawi Bapak Ibu. Yang lupa diri. Dan menganggap bahwa segala sesuatu bisa diusahakan dengan kekuatannya sendiri. Melupakan Tuhan. Itu kesombongan duniawi. Berbagai macam bentuknya tapi kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga kesombongan rohani Bapak Ibu. Kesombongan rohani seringkali pastinya ada dalam gereja Tuhan. Atau dalam diri orang-orang yang beragama. Mengaku mereka adalah orang yang beragama. Kesombongan rohani adalah orang-orang yang merasa sangat rohani. Merasa sudah sangat nyaman, sudah tahu banyak hal. Punya pengetahuan Alkitab sangat teologis, sangat banyak. Sudah baca Alkitab berkali-kali sampai hafal. Sudah pernah dengar ratusan ribuan khotbah. Sudah gak ada hal yang baru. Sudah pernah terlibat pelayanan dalam segala hal. Dan merasa aman. Disiplin rohaninya juga luar biasa. Puasa Senin Kemis. Doa fajar, doa subuh, doa malam. Doa rantai semua diikutin. Puasa 40 hari gak makan, gak minum. Berdiam diri di bukit doa sudah berbulan-bulan gitu ya. Sudah kalau pelayanan pernah mungkin menyembuhkan orang. Mematikan orang, enggak ya mematikan orang. Maksudnya melepas orang gitu loh ya. Doa-doanya tajam dan luar biasa. Lalu kemudian merasa lupa diri, takabur, merasa aman dan nyaman dengan semua atribut rohaninya. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak jarang menghakimi orang lain. Tidak jarang merasa lebih daripada orang lain. Tidak jarang memandang remeh dan rendah orang lain. Hati-hati Bapak Ibu.
Ini juga adalah bentuk kesombongan rohani. Amin. Halo, amin. Tahun ini, apapun yang kita kerjakan dan lakukan dengan segenap hati bagi Tuhan. Mari berjalan sambil menabur benih dengan segala ketakutan yang gentar akan Tuhan. Takut dan hormat yang kudus. Senantiasa berawas-awaslah penuh dengan kerendahan hati di depan Tuhan. Jangan merasa, selalulah hormat, takut dan gentar. Jangan merasa, jangan merasa takabur Bapak Ibu. Sambil kita kerjakan, mari jagalah langkah kita sambil terus berjalan di hadapan Tuhan dengan takut dan hormat dan gentar kepada Tuhan. Amin. Halo, amin. Maka kita menabur benih, apapun yang kita kerjakan, Roh Kudus akan mencurahkan berkat-Nya sehingga yang tumbuh bukan duri, tetapi hasil tuaian. Amin. Maka apa yang Anda kerjakan dengan tangan Anda akan berhasil. Maka segala usaha Anda untuk keselamatan keluarga Anda akan berhasil. Jika anggota keluarga Anda yang belum bertobat, lalu Anda berdoa mengerjakan keselamatan sepanjang tahun ini, lakukanlah dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu. Bukan dengan menghakimi, bukan dengan kasar, bukan dengan merasa lebih. Maka niscaya Roh Kudus mengalir dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan kita akan mendapatkan tuaian yang melimpah. Amin Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Jangan menabur dalam kesombongan. Ayatnya Bapak Ibu bisa baca nanti Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan, manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar untuk berjalan sepanjang tahun ini dengan takut dan gentar, dengan kerendahan hati. Dan bersandar hanya pada Tuhan. Yang kedua, jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Maksudnya apa? Jangan menabur dengan dikuasai oleh kekhawatiran hidup dan keinginan atau kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu, terhadap yang satu ini pun kita harus berawas-awas. Kenapa? Karena Anda dan saya masih hidup di dunia. Dan seringkali ini adalah seperti virus yang setiap saat mencoba untuk masuk dan menyerang sistem imun kita. Banyak dari kita sering ya tiba-tiba muncul aja. Duh kok khawatir ya. Aduh besok aku makan apa ya. Besok gimana ya. Tahun depan gimana ya. Nanti anakku bagaimana ya. Nanti masa depanku seperti apa. Nanti gimana kalau ini. Nanti gimana kalau itu. Atau ya aku kepingin ini. Aku kepingin itu. Aku butuh ini. Aku butuh itu. Ini seperti virus Bapak Ibu. Karena memang kita masih hidup di muka bumi ini. Nah itu semua alami atau wajar enggak? Wajar. Tapi yang enggak wajar adalah kalau virus itu menguasai, menyerang hidup kita. Apabila kekhawatiran hidup dan kepentingan diri sendiri menguasai diri Anda dan saya. Sehingga pikiran Anda dikuasai oleh kekhawatiran, oleh kepentingan hidup, kepentingan diri sendiri. Itu menguasai Anda. Perhatikan. Jika Anda izinkan hal yang terjadi, sementara Anda bekerja menabur benih. Hati-hatilah dan awas-awaslah. Karena apapun yang Anda kerjakan, tidak akan menghasilkan buah dan panen. Tapi sebaliknya yang muncul hanya adalah duri. Kenapa? Karena kita melakukan ini dan itu dengan dikuasai oleh kekhawatiran. Bukan oleh iman. Yang namanya kekhawatiran hidup, yang namanya kepentingan diri sendiri dan keinginan diri sendiri, itu semua akarnya satu Bapak Ibu, yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan. Anda ingat di dalam Perjanjian Baru sebuah kisah mengenai perumpamaan 4 tipe tanah itu? Dikatakan bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih, lalu benihnya itu jatuh di tanah yang berduri, yang penuh dengan semak belukar. Sehingga akhirnya benih itu gak bisa hidup tapi mati karena tergencet oleh duri tadi. Dan Yesus menjelaskan, semak belukar berduri itu berbicara mengenai rupa-rupa kekhawatiran hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda sedang bergumul untuk keluarga Anda, untuk anak Anda misalnya. Mari tabur. Tabur doa, tabur firman, tabur arahan, nasihat, tabur kasih. Tapi bukan dengan dikuasai
oleh kekhawatiran dan ketakutan. Amin. Karena jika Anda melakukannya tidak dengan dasar iman, niscaya tidak akan tumbuh Bapak Ibu. Amin. Halo amin. Anda mengerti apa yang saya sampaikan ini? Yang ketiga, jangan menabur di tempat di mana duri tumbuh. Artinya apa? Jangan menabur dalam dosa dan keinginan daging. Pastor Philip juga sampaikan ini sekilas dalam videonya kalau nggak salah videonya atau di khotbahnya di akhir tahun. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Oleh sebab itu janganlah menabur dalam daging tapi taburlah di dalam roh. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 10 kita buka bersama. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah menabur dalam dosa dan keinginan daging. Janganlah mengambil bagian apapun dalam dosa. Saya mau encourage jemaat Tuhan di tempat ini, semua Anda yang mendengarkan firman ini termasuk yang live streaming. Saya mengencourage Anda semua, tinggalkan setiap dosa yang masih ada padamu. Jangan kembali lagi padanya. Sebab jika Anda dan saya tetap tinggal dalam dosa dan tidak mau mengenyahkan dosa itu, tidak mau benar-benar berbalik, menyingkirkannya, berbalik 180 derajat dari jalan-jalan dosa, Anda masih memakai 1001 macam alasan apapun, tapi Anda tidak secara radikal menghempaskan segala dosa di belakang Anda, maka sekalipun Anda tetap berjalan dengan berbuat amal, melakukan kebaikan, beribadah, hari Minggu masih ke gereja, masih ke CG, tapi pada waktu yang sama Anda masih hidup selingkuh, Anda masih pornografi, Anda masih mencuri uang dari orang lain, Anda masih menipu, Anda masih bisnis tidak jujur, Anda masih melakukan rupa-rupa kejahatan, dengarkan baik-baik, Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Semua yang Anda tabur, yang Anda kerjakan, Anda memberikan perpuluhan akan sia-sia. Anda memberikan pelayanan kepada Tuhan akan sia-sia. Anda beramal mendoakan orang, Anda kelihatannya memberi kepada gereja Tuhan pun semuanya akan terhitung sia-sia. Semua hasil yang Anda kerjakan hanya akan ada duri yang tumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini Tuhan akan terus melakukan pekerjaan penyucian dan pengudusan dalam gerejanya di antara umatnya. Dan saya mendapati di tahun ini Tuhan akan menyingkapkan dosa-dosa yang masih terus tinggal tersembunyi. Sesungguhnya sekian waktu kalau dosa itu tetap tersembunyi Bapak Ibu, itu sebenarnya bentuk kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berharap bahwa kita ini dengar firman, dengar kebenaran, dengar pengajaran, kita punya kesadaran untuk tinggalkan. Maka Tuhan itu enggak mau buka terang-terangan. Tapi akan tiba waktunya, dan ini pun adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa itu tahun ini akan banyak terjadi, dan memang sudah terjadi, saya juga udah mulai mengamatinya. Ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup jemaat, dalam hidup pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang disembunyikan bertahun-tahun. Bukan Tuhan itu seolah diam. Tuhan memberikan waktu kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Tapi jika sampai tahun ini tetap tidak ditinggalkan, maka Tuhan akan bongkar di depan umum. Itu pun bentuk kasih karunia Tuhan loh. Rasanya gak mudah Bapak Ibu, dipermalukan, mengalami kerugian yang luar biasa. Tapi itu pun saya melihat
sebagai bentuk kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan masih menyayangkan kita daripada kita tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan kita harus mati masuk ke neraka dengan dosa kita. Sementara kita adalah hamba Tuhan. Sementara kita adalah orang CG, jemaat gereja Mawar Sharon, pelayan Tuhan di gereja ini. Tuhan tidak mau itu terjadi. Mari saya mau dorong Anda, tanggalkan setiap dosa. Karena Anda tidak bisa terus tinggal dalam dosa dan menabur. Seolah-olah kita menabur benih, seolah kita menabur doa syafaat. Tapi kita hidup kumpul kebo dengan seorang yang bukan dalam pernikahan yang sah. Kita terlibat dalam pelayanan di menara, kita terlibat dalam pelayanan apa, memberi mission trip. Gak bisa Bapak Ibu. Tidak akan ada hasil tuaian bagi hidupmu. Hanya akan ada duri yang tumbuh. Saya sangat percaya Tuhan masih ada dalam gerejanya. Dan ini waktunya bahkan saya berdoa, Tuhan nyatakan kekudusan-Mu. Supaya kami semua boleh belajar takut dan gentar akan Engkau. Tidak bisa Bapak Ibu kita berada di atas mimbar ini melayani. Pada saat yang sama, kita hidup dalam dosa. Saya dorong kita semua untuk sungguh-sungguh tinggalkan segala macam bentuk dosa dan jangan ambil bagian di dalamnya. Amin. Yang keempat, jangan menabur tempat di mana duri tumbuh. Itu berbicara mengenai jangan menabur perpecahan dan jangan menabur perselisihan. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh yang menyatukan dan memulihkan. Mazmur 133 berkata bahwa berkat Tuhan dicurahkan dan terjaga, terpelihara dalam yang namanya kesatuan umat. Amin. Dalam hubungan yang baik. Nah, jadi gimana kita mau mengharapkan Roh Kudus dicurahkan apabila kita ini menabur dalam perpecahan? Berkat yang utama Bapak Ibu bukanlah materi tapi manusia, kehidupan dan hubungan. Oleh sebab itu sepanjang tahun ini miliki hikmat dalam segala perkara. Junjunglah hubungan dan manusia. Jika terkait dengan hal yang prinsip yang fundamental, mintalah hikmat dari Roh Kudus. Bukan berarti kita kemudian kompromi, tapi mintalah Roh Kudus memimpin dalam setiap hubungan. Sebab firman Tuhan juga berkata, sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, usahakanlah perdamaian dengan semua orang. Perhatikan segala jalan, segala cara, segala keputusan yang kita ambil sepanjang tahun ini. Tidak ada satupun yang mengarah kepada perpecahan dan perselisihan. Selama Anda bekerja, sementara Anda melayani, sementara Anda melakukan apapun, menabur benih dalam bentuk apapun, aktif dan produktif dalam sepanjang tahun ini, perhatikanlah supaya setiap jalan yang Anda ambil, setiap cara yang Anda lakukan, setiap keputusan yang Anda ambil tidak mengarah kepada perpecahan dan perselisihan. Dan dibutuhkan hikmat Tuhan dalam hal itu. Terutama Bapak Ibu, dalam poin ini juga jangan biarkan benih kebencian, pahit hati, kemarahan dan lain-lain tinggal dan bertunas di hatimu. Sebab jika tidak, maka segala usaha dan benih yang kita taburkan tidak akan menghasilkan apapun selain duri yang tumbuh. Yang terakhir, ayat yang ke-13 sampai dengan 14, Bapak Ibu dari Mazmur pasal 65. Inilah gambaran tuayan itu. Mazmur 65 ayat 13 sampai dengan 14 memberikan gambaran mengenai tuayan apa yang Tuhan sediakan buat kita di tahun ini. Mazmur 65 ayat 13 sampai 14. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Inilah gambaran dari abundant harvest yang dialami oleh bangsa Israel kala itu. Karena Tuhan mencurahkan hujan akhir dan hujan awalnya. Ini adalah juga gambaran dari tuayan yang akan kita alami di sepanjang tahun ini. Karena Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup kita. Yang pertama, kita akan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu buah kebenaran, buah kesucian, buah kekudusan. Pertama-tama buah itu akan muncul dari hidup kita. Yaitu karakter Kristus akan makin tampak nyata. Inilah tuayan yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Bapa di surga. Dari hidup kita muncul tuayan.
Sampai di sini saya berharap Anda nggak menjadi kecewa ya. Mungkin saya berharap tidak lagi orang yang berpikir, loh saya harapannya tuayan itu adalah rekening di bank meningkat, lalu properti bertambah gitu ya, lalu kekayaan, ada yang bilang amin itu ya. Harta benda melimpah, saya bisa keluar negeri kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan sangat mau memberkati kita, tetapi pikiran Anda dan saya harus diubah. Tidak lagi menjadi pikiran yang duniawi. Kita memandang kita menjadi manusia-manusia rohani yang mengerti apa yang dicari oleh Tuhan. Amin. Bayangkan jika tahun ini Tuhan berkata, ini akan melimpah dari hidupmu. Ini akan dihasilkan dari hidupmu, yaitu karakter Kristus makin nyata. Bayangkan Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk berpikir sebentar. Jika tahun ini itu terjadi pada Anda dan saya. Tahun ini karakter Kristus makin nyata dalam diri setiap kita, Anda dan saya. Waktu Tuhan lihat kita, tahun ini kita makin mirip dengan Kristus. Bayangkan, itu artinya kita makin siap kapanpun Tuhan datang menjemput kita. Anda dan saya dalam posisi tanda petik yang aman. Amin. Tuhan tidak akan berkata, "Enyah kamu, aku gak kenal siapa kamu." Karena Tuhan gak melihat ada tanda-tanda Kristus dalam diri kita. Bukankah ini luar biasa? Dan kita tahu kita gak bisa mengupayakan dengan kekuatan kita. Untuk kita bisa menyerupai karakter Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan. Supaya hidup Anda dan saya akan menghasilkan buah yang pertama. Kita dimampukan. Yang pertama sangat jauh dari Kristus. Sangat gak mirip, sangat gak serupa dan sangat jauh dari Kristus gitu ya. Tahun ini karena Roh Kudus dicurahkan, Anda dan saya secara ajaib oleh anugerahnya. Kita akan menghasilkan rupa seperti Kristus. Sesuatu yang bukan dari kekuatan kita. Tapi karena karya Roh Kudus di hidup kita. Amin. Jadi kita akan berkata, siap. Maranatha, Tuhan Yesus segera datanglah. Amin. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya berdoa sekali ketika saya tahu tuayan yang pertama itu. Saya excited Bapak Ibu. Betapa saya rindu gereja Mawar Sharon semua jemaatnya akan menghasilkan buah-buah yang pertama ini. Yaitu karakter Kristus yang makin serupa. Jadi kita nanti semua diangkat bersama-sama. Gak ada yang tertinggal. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, buah yang kedua adalah, tuayan yang kedua adalah tuayan jiwa. Akan ditambah-tambahkan. Dikatakan tadi padang rumput berselimutkan kawanan kambing domba. Tahun ini Tuhan juga akan tambahkan tuayan jiwa. Keselamatan daripadanya akan mengalir. Mari berharap Bapak Ibu, keluarga-keluarga Anda yang belum diselamatkan. Orang-orang di sekitarnya Anda bilang sulit sekali. Hatinya keras. Tahun ini Roh Kudus dicurahkan. Hati yang keras sekalipun akan mudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa tahun ini ada tahun yang baik. Dan Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Sehingga hasil tuayan raya panen pasti akan berhasil dan akan melimpah. Apapun yang kita kerjakan tahun ini. Kita lakukan dengan hati yang benar. Kita memperhatikan tempat di mana kita menabur. Kita menjauhkan dari hati kita kesombongan. Kita menjauhkan dari hati kita yang namanya kekhawatiran hidup. Kita tidak izinkan itu menguasai hidup kita. Kita menjauhkan yang namanya perselisihan dan perpecahan. Kita menanggalkan segala macam bentuk dosa. Saya yakin ketika kita membuka diri kita menabur benih sepanjang tahun ini. Roh Kudus menyertai Anda dan saya. Kita akan melihat tuayan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tahun ini akan berbeda. Tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun yang lalu Anda berkata, aku sudah berusaha banyak hal. Gak banyak terjadi. Tahun ini pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemusik untuk maju ke depan.